Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muri Rahayu dengan NPM 2023022007 akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas yang namanya berinteraksi dengan sesama, seperti mengobrol dengan teman, mendengar suara kendaraan yang lewat, seperti ambulans, atau bahkan mendengarkan lagu-lagu kesukaan kita. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari fenomena bunyi tersebut. Bukan hanya bagaimana bunyi itu bisa dihasilkan, tetapi bagaimana pula bunyi itu bisa terdengar sampai telinga kita dan bagaimana sifat-sifatnya. Untungnya nih, para ilmuwan itu mempelajari hal-hal itu, sehingga sekarang para dokter dengan mudah memeriksa detak jantung pasien dengan mudah, dan kita juga bisa tinggal memilih lagu kesukaan kita kalau kita ingin mendengarkan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mengubah mode HP kita dengan mode getar, selain dari getaran yang bisa kita rasakan, kita juga pasti mendengarkan suara ya bukan? Nah, suara itu pasti mengganggu telinga kita. Nah, itulah yang menjadi sumber dari bunyi tersebut. Nah, suara-suara yang mengganggu itu selain mengganggu telinga kita, ternyata rambatan itu merambatnya melalui udara. Nah, suara getaran itu merambat, mengganggu udara sehingga bisa sampai pada telinga kita. Nah, maka bunyi itu merupakan getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Ya, benar. Getaran yang merambat itu merupakan gelombang. Jadi, bunyi merupakan gelombang. Nah, gelombang itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya, dan yang satunya gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Contoh dari gelombang transversal itu ada gelombang kali dan ombak di laut. Nah, kalau contoh dari gelombang longitudinal itu merupakan gelombang bunyi. Nah, kita pasti ketika meletakkan HP di dalam ruangan atau meletakkan HP di luar ruangan, maka bunyi yang akan sampai kepada telinga kita lebih cepat yang mana? Pasti yang ada dalam ruangan kan? Nah, itulah mengapa semakin rapat mediumnya, semakin cepat bunyi itu merambat. Jadi, ketika HP itu diletakkan dalam ruangan, maka rapatan mediumnya atau suara getaran yang dipantulkan atau getaran yang mengganggu udara itu cepat tersampaikan pada telinga kita. Nah, gelombang bunyi itu berdasarkan rentang frekuensinya dibagi menjadi 3. Ada infrasonik, ada audiosonik, dan ada ultrasonik. Nah, infrasonik itu gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, contohnya apa saja? Contohnya gelombang bunyi yang bisa didengar ini merupakan ada laba-laba, jangkrik, dan gajah. Jadi frekuensi ini hanya didengar oleh beberapa hewan saja. Selanjutnya ada audiosonik. Nah, kalau untuk audiosonik ini yang frekuensinya sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Nah, inilah yang bisa atau bunyi yang bisa didengarkan oleh manusia. Sehingga kita bisa mengobrol, mendengarkan suara teman, atau kita bisa mendengarkan YouTube dengan mudah. Selanjutnya ada ultrasonik. Nah, kalau ultrasonik ini merupakan frekuensi
gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Wow. Nah, frekuensi ini bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Jadi, kelelawar itu ketika malam hari, suara-suara yang ada pada malam hari itu, kenapa dia bisa mendengar? Karena suara itu bisa dipantulkan dan dengan mudah dia bisa menerimanya. Gitu. Nah, itu tadi contoh-contoh hewan atau gelombang bunyi yang dikategorikan berdasarkan frekuensinya. Nah, selanjutnya gelombang bunyi itu tidak dapat merambat di dalam ruang hampa. Nah, itulah mengapa para astronot harus menggunakan alat komunikasi khusus ketika berada di luar angkasa. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan alat komunikasi yang khusus, maka tidak akan bisa mendengarkan suara atau tidak bisa berkomunikasi sesama temannya. Kenapa? Karena di ruang hampa bunyi tidak dapat merambat, sehingga kita tidak bisa mendengarkan bunyi apapun ketika di luar angkasa. Begitu. Nah, banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa kita pelajari pada gelombang bunyi ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun gelombang bunyi ini juga tidak hanya berlaku pada bidang-bidang fisika atau bidang-bidang tertentu, tapi juga berlaku untuk semua bidang, dari mulai biologi, kesehatan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat mempelajari hal-hal yang baru, dan saya akhiri. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.